Baiklah, saya Eni Septiani akan menjelaskan mengenai amortisasi utang. Nah, ada sebuah cerita di mana seorang eksekutif muda memutuskan untuk membeli rumah pada tanggal 1 April 2006 dengan harga rumah tersebut yaitu 400 juta. Nah, ia pun membayar uang muka sebesar 100 juta. Nah, sisanya yaitu 300 juta dia gunakan dengan kredit pemilikan rumah atau KPR dengan sebuah bank dengan bunga 18% dan angsuran sebesar Rp7.618.028,23. Nah, ini berlangsung selama 60 bulan. Jika pada 1 April 2009 eksekutif muda itu ingin melunasi kreditnya, kira-kira berapa jumlah yang harus ia bayar? Nah, maksud soalnya seperti ini. Dia kan membeli rumah itu dengan harga 400 juta. Nah, dia membayar uang muka itu 100 juta. Jadi kan sisa tinggal 300 juta. Nah, 300 jutanya ini dia bayar selama 60 bulan. Akan tetapi belum nyampe 60 bulan, yaitu pada tanggal 1 April 2009 dia ingin melunasi utangnya tersebut. Nah, di sini tanya berapa jumlah yang harus ia bayar jika melunasi utang tersebut. Nah, kita lihat di sini 1 April 2006. Berarti di tahun 2006 ada berapa bulan lagi ke depannya? Yaitu ada Mei, Juni. Kalau kita hitung 12 dikurang 4 karena April itu bulan 4. 12 dikurang 4 itu 8 bulan. Kemudian ada tahun 2007 setelahnya. 2007 kan? Karena sekarang sampai 2009, 2007. Berarti 2007 ada 12 bulan. 8 bulan ditambah 12 bulan. Oke, 2008 tambah 12 bulan juga. 2009 tambah berapa bulan? Karena di sini sampai bulan April, maka kita tambahkan 4. Nah, hasilnya 8 tambah 12 tambah 12 tambah 4 yaitu 36 bulan. Nah, dengan 36 bulan ini yang sudah dia bayar, dia kan segera ingin melunasinya, berarti ada berapa bulan lagi tuh? Berarti 60 dikurang 36. 60 dikurang 36 berarti ada 24 bulan lagi. Nah, jika ditotalkan 24 bulan ini berapa jumlah yang harus ia bayar? Seperti itu kan maksud soal di sini. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini ada skedul amortisasi KPR untuk 5 periode pertama. Untuk menghitung 60 bulan masa kredit, kita menggunakan tabel ini. Akan tetapi untuk percobaan kita ambil 5 bulan pertama. Oke. Di sini kita lihat ada 300 juta. Nah, 300 juta ini dapat dari hasil pengurangan 400 juta dikurang 100 juta, di mana 400 juta itu harga rumahnya dan 100 juta pembayaran uang mukanya. Jadi kalau kita hitung 400 juta dikurang 100 juta, dia hasilnya 300 juta. Nah, 300 juta ini kan mau dibayarkan selama 60 bulan tadi. Nah, kita hitung dari bulan pertama. Besar angsurannya kan ada 7.618.028,23 rupiah. Nah, di sini ada jika kita C bunganya berapa di hasilnya? Yaitu 1,5% dikali E. Di mana 1,5% itu dapat dari tadi kan soalnya 18% PA. Berarti kok selama 12 bulan berarti 18 dibagi 12 yaitu 1,5. Jadi kalau bunganya ini 1,5% dikali E, dimana nilai E itu ini 300 juta. Jadi 1,5 dikali 300 juta, hasilnya 4.500.000. Kemudian amortisasi utang. Besar angsuran kita kurangkan sama bunga, dimana besar angsuran itu kan kita buat tadi B, bunga kita buat C. B dikurang C. B dikurang C. Berarti hasilnya 3.118.028,23 rupiah. Kemudian kita lihat saldonya. Tadi kan 300 juta. Kita udah bayar di bulan pertama sebesar 7.618.000 dengan bunga gitu kan. Kemudian berapa setelah itu hasil saldo kita setelah selesai bulan pertama?
yaitu 296.881.971.977 rupiah. Ini didapatkan dari 300 juta ini, kita kurangkan sama amortisasi utang yang tadi. Udah, setelah itu berlanjut lagi, besar angsuran, berapa bunganya, berapa amortisasi utangnya, dikurangkan lagi dari ini, hasilnya segini, terus berlanjut sampai 60 periode. Nah, jika dilakukan sepanjang itu, kita akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Belum lagi kita menghitung 24 tabel terakhir yang untuk menentukan berapa lagi saldo yang harus kita bayarkan, seperti itu kan. Maka dari itu amortisasi utang mempunyai rumus, di mana rumusnya yaitu PV sama dengan 1 dikurang 1 ditambah I, di mana 1 tambah I itu pangkat min N per I dikali A. Nah, I di sini adalah persenan per bulan tadi, berapa? 1,5%. Kemudian A-nya biaya per bulan, yaitu 7.600.000 tadi kan, 18.028. Nah, di sini. Kemudian kita langsung masukkan aja 1 dikurang 1 ditambah 0,015. 0,015 itu dari 1,5%. Oke, di min 24. Nah, nilai N-nya tadi berapa? Kita kan mau mencari 24 bulan ke depan, yang di belakang. Maka min 24 per 0,015 dari nilai I, dan nilai A-nya 7.618.028,23 rupiah. Dan jika kita hitung, maka dapatlah hasil dari 24 bulan terakhir yang ingin dibayar oleh si eksekutif muda itu. Berapakah itu? Yaitu 159.192.193,50 rupiah. Maka saldo KPR per 1 April 2009 itu sebesar ini. Cukup mudah ya. Apabila kita menggunakan rumus, kita tidak susah-susah lagi membuat tabel seperti ini sampai ke hari 36-nya baru kita lihat berapa saldo akhirnya. Seperti itu, kita tidak repot lagi. Kita tinggal masukkan rumus, kita langsung dapat hasil. Seperti itu. Nah, dalam praktiknya sebenarnya sangat jarang pelunasan lebih cepat atau tidak dikenakan denda oleh pihak bank, karena berapa besar denda ini biasanya dimuat dalam salah satu pasal perjanjian kredit. Nah, argumen orang bank itu dalam hal pengenaan denda ini biasanya adalah karena mereka harus melakukan perencanaan ulang mengenai dana dalam portofolionya akibat adanya pelunasan itu. Nah, kalaupun akan disalurkan sebagai KPR lagi, mereka memerlukan waktu untuk mencari nasabah baru. Mereka mencari nasabah baru lagi, survei lagi, wawancara lagi, evaluasi lagi. Nah, semua kegiatan ini tentu tidak selesai dengan waktu yang sangat singkat. Sedangkan mereka kan perlu tuh tadi anggota lagi kan gitu, mencari lagi kan, sungguh ribet. Jadi jarang sih pelunasan lebih cepat ini tidak dikenakan denda. Biasanya dikenakan denda oleh pihak bank, seperti itu. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Berdasarkan definisi, melanjutkan contoh tanpa membuat tabel hitung, yang mau kita hitung itu ada 3. Yang pertama itu besar pembayaran bunga selama tahun pertama, yang kedua besar pelunasan pokok amortisasi utang selama tahun kedua, dan yang ketiga besar angsuran per bulan untuk 24 bulan terakhir jika tingkat bunga pinjaman dinaikkan menjadi 21% PA. Nah, yang pertama itu saldo KPR akhir tahun. Rumusnya itu kan PV sama dengan 1 dikurang 1 ditambah
I pangkat minus N per I dikali A. Nah, di sini I-nya itu 1,5%. Jadi kita ubah ke desimal jadi 0,015. Nah, karena dia tahun pertama jadi N-nya itu 48. Nah, baru masukkan aja 1 dikurang 1 tambah 0,15 pangkat minus 48 per 0,015 dikali A-nya 7.618.028,23. Jadi hasilnya 259.337.134,63. Nah, lalu amortisasi utang selama tahun pertama itu rumusnya saldo KPR yang awal dikurang saldo KPR akhir tahun pertama. Di tabel definisi, saldo KPR awalnya itu 300 juta dikurang saldo KPR akhir tahun pertama yang ini. Jadi dikurang 259.337.134,63. Hasilnya 40.662.865,37. Nah, total pembayaran tahun pertama karena dia tahun pertama jadi 12 dikali A-nya 7.618.028,23. Hasilnya 91.416.338,76. Lalu besar pembayaran bunganya itu total pembayarannya dikurang amortisasi utang. Nah, total pembayaran tahun pertama dikurang dengan amortisasi utangnya. Jadi hasilnya 57.53473,39. Yang B, saldo KPR akhir tahun kedua itu rumusnya sama, PV sama dengan 1 dikurang 1 tambah I pangkat minus N per I dikali A. Nah, karena tadi akhir tahun pertama 48, kalau tahun keduanya berarti 48 dikurang 12 jadi 36. Jadi N-nya 36. Jadi 1 dikurang 1 tambah 0,015 pangkat minus 36 per 0,015 dikali 7.618.028,23. Nah, hasilnya 210.19.873,89. Nah, amortisasi utang selama tahun pertama rumusnya saldo KPR tahun pertama dikurang saldo KPR akhir tahun kedua. Jadi tadi yang saldo KPR tahun pertama yang tadi 759.337.134,63 dikurang sama yang ini sama 210.719.873,89. Hasilnya 48.617.260,74. Dan yang ketiga, saldo KPR setelah 36 kali pembayaran. Nah, N-nya itu karena tadi 36 dikurang 12 jadi 24. Jadi N-nya 24. Jadi 1 dikurang 1 tambah 0,015 pangkat minus 24 per 0,015 dikali A-nya 7.618.028,23. Jadi hasilnya 152.592.193,5. Nah, utang sebesar ini jika tingkat bunga dinaikkan menjadi 21% PA atau 1,75% per bulan dan dilunasi dalam 24 angsuran bulanan, maka besar angsurannya itu rumusnya A sama dengan PP yang kedua, yang akhir dikurang VV yang 1. Jadi yang ini 1 VV yang ini 152 di 592 193,5 dibagi dengan VV yang 1,75%. Jadi 1 dikurang 1 tambah karena 1,75% jadi ke desimal jadi 0,0175 karena dia 24 angsuran bulanan jadi N-nya minus 24 per 0,017. Nah, ini jika dikalkulasikan hasilnya 7.841.049,20. Nah, jadi tingkat bunga dinaikkan dari 18% menjadi 21%, maka angsuran bulanan pun naik dari 7 juta ini dari 7.618.028,3 menjadi 7.841.049,20. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Contoh 7.2. Seorang tukang ojek Anto memutuskan untuk membeli sebuah motor dengan harga tunai 12 juta secara kredit. Anto menandatangani perusahaan pembiayaan yang mengenakan J12 sama dengan 21%
dan menyatakan ingin mengansur selama 36 bulan masing-masing sebesar 400.000 sesuai dengan penghasilannya menjadi tukang ojek. Untuk itu, Anto siap membayar uang muka yang membuat angsuran menjadi tepat 400.000. Jika kemudian Anto mendapatkan penghasilan jauh lebih besar dan ingin melunasi hutangnya pada akhir tahun pertama setelah angsuran ke-12, berapa yang Anto harus bayar? Penyelesaiannya pada akhir tahun pertama, Anto sudah mengansur 12 bulan dan masih mempunyai 24 kali angsuran bulanan. Nilai sekarang dari 24 kali angsuran bulanan 400.000. N sama dengan 24, A sama dengan 400.000. Lalu kita dapat I sama dengan 21% per 12 sama dengan 1,75% sama dengan 0,0175. PV-nya sama dengan 1 dikurang 1 ditambah 1 dipangkat minus N per I dikali A. PV sama dengan 1 dikurang 1 ditambah 0,0175 pangkat minus 24 per 0,0175 dikali 400.000. PV sama dengan 7.784.274. Jadi Anto harus membayar 7.784.274 untuk pelunasan pada akhir tahun pertama ini. Halo, saya Dina Zafira. Nah, kali ini kita akan lanjut lagi bahas soal yang ketiga, yaitu contoh 73. Saya akan lihat slide-nya di sini ya. Nah, jadi katanya hitung besar angsuran dari utang sebesar 20 juta rupiah yang dilunasi dengan 5 kali angsuran bulanan, mulai bulan depan. Jika bunganya adalah 24% dan susun schedule amortisasi utang secara lengkap. Oke, nah jadi seperti biasa ketika kita jumpa soal kita harus cari dulu nih diketahuinya apa. Jadi di sini diketahui bahwa present value-nya atau nilai sekarangnya itu adalah 20 juta rupiah. Kemudian dilakukan selama 5 periode. Artinya N-nya itu sama dengan 5, ya kan? Karena dia 5 kali angsuran. Dan bunganya adalah 24%. Tapi karena di sini ada tulisan J12, artinya kita wajib nih membagi 24%-nya itu dengan 12. Sehingga di sini kita lihat ada angka 2% yang kalau didesimalkan hasilnya adalah 0,02. Karena itu kita bisa cari nih nilai angsurannya dengan rumus yang sudah kita ketahui sebelumnya ya. Oke, jadi didapatlah nih hasilnya adalah 20 juta rupiah. Selanjutnya kita akan bagi nilai PV-nya yakni 20 juta rupiah dengan faktor nilai anuitas sekarang, yaitu yang disimbolkan dengan A 5 periode dengan bunga 2%. Sehingga menghasilkan nih angsurannya adalah 4.243.167,89 rupiah. Nah, apa udah siap ya? Tentunya belum ya, karena kita harus buat susun schedule amortisasi utangnya secara lengkap. Nah, gimana caranya? Ada di slide berikutnya. Nah, berikutnya kita akan lihat nih, ada schedule amortisasi utang. Sebagaimana kita ketahui nih ya, di definisi amortisasi, artinya itu kalau kita bayar angsuran, itu nggak sepenuhnya bayar si utangnya itu, tapi itu hanya sebagian aja yang bayar si utang pokok, sisanya kita bayar bunganya. Nah, jadi karena kita udah tahu nih ya, besar angsurannya adalah 4.243.167,89 rupiah. Nah, kalau bunganya adalah 400.000, kemudian kita ketahui nih, artinya 4 juta tadi, yang besar angsuran yang ini nih, kita kurangkan dengan 400.000, itulah dia amortisasi utangnya. Artinya itulah utang yang kita bayar untuk membayar pelunasan pokoknya. Jadi yang kita bayar itu untuk pokoknya aja adalah 3.843.167,89 rupiah untuk periode pertama. Nah, artinya jika kita kurangkan nih saldo utang kita yang 20 juta ini kita kurangkan dengan 3.843.000 sekian ini, hasilnya adalah 16.156.832,11 rupiah. Oke, jadi saldo utangnya itu harus kita kurangkan ya dengan si amortisasi utang. Nah, berlanjut lagi ke periode kedua atau pada bulan kedua. Jadi, dapat kita cari juga dengan hal yang sama ya kan. 4.243.000 sekian ini yang besar angsuran yang sudah kita cari, itu kita kurang nih dengan si bunga. Sehingga dapatlah hasil si amortisasi utangnya
Dan untuk dapat saldonya, kita kurangkan si 16 juta ini dengan si 3 jutanya, sehingga menghasilkan 12 juta. Nah, sama halnya dengan periode ketiga, 4, dan 5, sampai si saldo utang kita sudah lunas. Nah, jadi itu dia contoh dari soal amortisasi utangnya. Artinya, saat kita membayar angsuran, itu tidak berarti bahwa kita itu membayar utang pokok kita itu aja, bukan. Jadi saat kita bayar angsuran, kita itu hanya bayar sebagian aja tuh dari si utang pokok, sisanya kita bayar bunga. Nah, itulah yang disebut dengan si amortisasi utang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Amortisasi utang untuk anuitas di muka. Penyusutan schedule amortisasi utang untuk anuitas di muka pada dasarnya sama dengan anuitas biasa, kecuali untuk periode pertama. Jika pada anuitas biasa, angsuran pertama sebagian digunakan untuk membayar bunga dan sisanya untuk amortisasi utang. Berbeda pada anuitas di muka, seluruh angsuran pertama adalah untuk amortisasi utang karena belum adanya biaya bunga yang timbul. Mengingat pembayaran dilakukan pada hari pertama sehingga T sama dengan 0. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh 74. Nah, soalnya adalah satu set home theater dijual dengan harga tunai 25 juta rupiah atau dengan 5 kali angsuran bulanan mulai hari transaksi dengan menggunakan J12 sama dengan 30%. Buatlah schedule amortisasi utang secara lengkap. Nah, baiklah, penjelasannya itu adalah PV sama dengan 25 juta rupiah, N sama dengan 5, I sama dengan 30% per 12, sama dengan 2,5% sama dengan 0,025. Nah, A sama dengan PV dibagi ANI sama dengan 25 juta dibagi A 5 kali 2,5% sama dengan 25 juta dibagi buka kurung 1 kurang buka kurung 1 tambah 0,025 pangkat minus 5 tambah 1 dibagi 0,025 tutup kurung tambah 1. Nah, hasilnya menjadi 5.249.923,44 rupiah. Nah, selanjutnya kita akan membuat schedule amortisasi utang. Perhatikan bahwa kecuali untuk periode 0, perhitungan untuk periode lainnya adalah sama seperti schedule amortisasi utang anuitas biasa, yaitu rumusnya C sama dengan 30% tambah 12 kali E, baru D sama dengan B kurang C, dan E sama dengan E1 baris atas dikurang D. Nah, maka kita masuk ke periode pertama dulu. Besar angsurannya itu 5.249.923,44, maka bunganya menjadi 493.751,91, amortisasi utangnya menjadi 4.756.171,53, dan saldo utangnya menjadi 14.993.905,03. Kemudian periode kedua, besar angsurannya itu sama, bunganya itu menjadi 374.847,63, amortisasi utangnya menjadi 4.875.075,81, dan saldo utangnya menjadi 10.118.829,22. Kemudian periode yang ketiga itu besar angsurannya sama, baru bunganya itu 252.970,73, amortisasi utangnya menjadi 4.996.952,71, dan saldo utang sama dengan 5.121.876,51. Kemudian yang keempat itu besar angsurannya masih sama,
bunganya menjadi 128.046,91, amortisasi utangnya menjadi 5.121.876,51, dan saldo utangnya menjadi 0. Habis. Nah, sekian penjelasan dari contoh 74. Terima kasih. Thanks for watching everyone. Nah, itu dia penjelasan mengenai amortisasi utang dan amortisasi utang untuk anuitas dibuka. Semoga dapat dipahami ya. Dah.